Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas terkait disertasi saya. Di sini memang saya sedang banyak kegiatan, repot. Selain ngajar, nah saya kan juga punya kursus, sehingga alhamdulillah rezeki dari kursus juga lumayan rame. Ini terkait data mining, machine learning, AI, atau image processing. Ini kursusan saya. Terus saya kan ngajar itu lebih banyak ke algoritma, maaf. Nah, sehingga saya terakhir membuat video itu, nah, tanggal 14 Desember, sehingga kali ini saya akan bahas terkait disertasi. Penelitian saya itu ke identifikasi jenis kelamin dan estimasi usia dari mandibula, radiografi, panoramik. Ini penelitian saya. Nah, kalau kita studi S3 itu syarat lulus wajib publikasi di jurnal internasional yang terindeks Scopus atau bereputasi. Nah, pada saat saya lulus, saya publikasi di INAS. Ini di INAS, nama jurnalnya International Journal Intelligent Engineering and System. Di sini dengan temanya segmentasi. Nah, saya bahas sekarang terkait segmentasi. Sebelumnya di video saya itu juga ada terkait segmentasi. Ini terkait publikasi saya. Nah, tapi saya nggak menjelaskan secara detail ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempunyai, ini sudah saya pindah semua file-filenya, sudah enggak saya taruh di C, tapi intinya saya pada saat mengerjakan segmentasi mandibula ada dua aplikasi yang saya gunakan, yaitu pertama pakai MATLAB. Kenapa kok pakai MATLAB? Pada saat awal di semester awal itu saya menggunakan metode aktif kontur. Ini MATLAB dan bahasanya pakai Python. Ini Jupyter. Menggunakan bahasa Python. Baik itu menggunakan MATLAB ataupun Jupyter Notebook, ya, metode aktif kontur, atau menggunakan yang kedua itu saya menggunakan metode deep learning. Di sini saya menggunakan ini MobileNet V2. Ini yang publikasi, yang aktif kontur ini juga publikasi. Nanti bisa dicek di Google Scholar saya. Itu publikasi di tahun
2021 2020 ini. Nah, ini maaf, 2020 ini menggunakan aktif kontur ya. Terus sama ya kedua-duanya, jadi saya harus membuat ground truth terlebih dahulu. Segmentasi. Nah, di sini. Segmentasi. Nah, ini. Saya harus membuat ground truth terlebih dahulu, sehingga itu yang akan membuat kita lama kalau data belum siap. Karena data menggunakan sendiri. Jadi saya langkah pertama, saya memilih data dulu yang berdasarkan evaluasi, bimbingan dari dokter, dan beliau juga pembimbing saya. Di sini data awal itu ini sesuai dokter. Ini datanya. Ini data sudah saya hilangkan semua tulisan yang ada dalamnya. Kan di sini nanti awal dulu itu ada tulisan R. R itu artinya right, terus ada parahita, ada simbol dari rumah sakit. Setelah sudah mengumpulkan ini langkah awal mengolah. Ini pertama saya hanya 39. Pokoknya untuk aktif kontur saya nggak banyak dulu. Kemudian dilakukan pembuatan ground truth. Ini hasil dari dokter. Maaf. Nah, ini sudah saya ukurannya saya sudah kompres ya. Ini kenapa kok hanya 38? Ini ada yang double namanya. Yang tadi yang hasil pilihan. Ini hasil pilihan itu ada yang double sehingga tinggal 38. Ini sudah harus punya ground truth-nya untuk segmentasi itu. Karena saya terkait mandibula. Nah, ini aslinya. Maaf, ini yang sudah untuk deep learning itu 106. Ini sudah selesai membuat ground truth, nanti di aktif konturnya itu kayak dipakai untuk menghitung bagaimana kinerja dari metode tersebut. Jadi langkah pertama memilih dataset, terus membuat ground truth mandibula. Terus di sini yang melakukan training, yang melakukan uji coba. Nah, terus ground truth itu dipakai untuk apa? Ya. Ground truth digunakan untuk evaluasi model dan juga untuk training. Nah, ini. Nanti yang MobileNet juga sama. Di sini karena saya ada preprocessing ya tadi di penelitian awal itu saya nyoba preprocessing, post-processing bagaimana hasilnya, efeknya apa. Nah, ternyata preprocessingnya yang saya pakai di awal-awal itu kurang berhasil. Nah, terus akhirnya saya lakukan dengan metode lain, yaitu menggunakan metode DHE. Makanya di sini ada file DHE. Ini semuanya adalah model yang sudah saya perbaiki dengan DHE. Karena pada saat saya MobileNet, ini MobileNet itu awal di tahun 2023, ini ya awal di 2023 yang segmentasi itu agak lemot memang ini untuk aksesnya. Nah, saya sekitar bulan April
saya cari langsung nav. Nah, ini itu untuk yang Mobilnet. Ini saya melakukan ensemble. Ensemble itu menggabungkan. Sehingga saya melakukan hasil dari perbaikan DHE sama Ying sama asli. Nah, ini ensemble-nya. Jadi hasil training DHE saya uji coba gimana hasilnya. Hasil Ying saya perbaiki itu. Terus saya training, saya uji coba. Terus saya gabungkan dengan yang asli. Nah, itu sudah datanya saya sudah 100 B. Maaf. Nah, makanya di sini ada Ying, DHE. Hasilnya memang sangat-sangat jauh berbeda, karena kalau yang aktif kontur sebelumnya itu agak di sini tuh agak nggak sesuai, pokoknya nggak sesuai seperti mandibula. Nah, sedangkan dengan Mobilnet itu hasilnya bagus. Nah, sudah menyerupai. Ini yang asli Ying. Maaf. Nah, ini ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, terus nah, ini hasil Ying. Nah, ini ada yang hasil DHE juga ada yang jelek. Yang asli ini beberapa ada yang jelek, sehingga terus saya lakukan ensemble itu banyak sekali, nanti bisa dipelajari. Ini yang pertama, segmentasi mandibula. Terus pada saat lulus, ini yang pertama ya, pada saat lulus ini karena saya itu melakukan eksperimen dan itu membutuhkan waktu yang lama, karena ini harus membuat ground tooth tadi ya, pokoknya ground tooth itu harus benar-benar kerja ekstra. Nah, sehingga saya yang kedua itu di jurnal ini, Jurnal International of Electrical and Computer Engineering. Nah, di sini, nah pokoknya di sini nih, nah saya di sini jurnalnya ini terkait review, sehingga saya nggak banyak bahas. Intinya ternyata yang sering dilakukan, pokoknya yang sering dilakukan itu menggunakan gigi untuk identifikasi. Nah, untuk yang menggunakan mandibula itu baru pada saat saya melakukan review itu saya menemukan baru sedikit, pokoknya saya sudah punya sejenis kayak tabel ini. Nah, saya cek ya, karena saya nah
Ini beberapa contoh yang terkait identifikasi, di mana ini itu menggunakan gigi. Nah, yang menggunakan citra mandibula itu ada nggak ya saya sampaikan di sini. Nah, ini yang menggunakan mandibula. Yang ini yang menggunakan mandibula. Sehingga peluangnya intinya kalau menggunakan mandibula itu masih bisa dikembangkan. Nah, seperti itu. Terus ini setelah lulus saya masih menginginkan hasil penelitian saya yang disertasi itu, karena saya sudah mengerjakan sudah lama, nah itu pengen tetap saya publikasikan, sehingga di sini ada 2 yang saya publikasikan. Yang pertama yaitu masih sama di INAS, tapi saya yang kedua itu di tahun ini. Nah, sama di INAS, saya copy. Di sini, terus tentang ini temanya masih klik lagi. Nah, ini penentuan titik landmark. Nah, saya tentang prediksi titik landmark. Nah, ini juga ngerjakannya cukup lama, ya, cukup lama. Langkahnya bagaimana? Nah, ini langkahnya sama seperti sebelumnya. Kalau saya ini kendalanya kan gambar itu saya resize, ya. Kendalanya itu gambar saya resize sejak segmentasi. Karena semakin besar ukuran gambar itu prosesnya lama. Gitu. Di komputernya. Semakin besar ukuran gambar itu prosesnya lama untuk segmentasi. Nah, saya menggunakan ukuran 256 kali 256. Bentar, saya agak lupa 256 atau 2. Atau saya cek di sini. Oh, 224, maaf. 224. 224 kali 224. Ini. Sejak awal itu sudah saya. Sehingga waktu ini ya sama, harus mempunyai ground truth titik landmark mandibula. Nah, ini juga masih sangat minim untuk penentuan titik landmark mandibula. Berdasarkan hasil review saya yang melakukan penentuan titik landmark mandibula, itu saya terakhir itu dapat 1 artikel itu, tapi enggak intinya saya menganggapnya itu belum fokus hanya untuk menentukan titik landmarknya. Nah, itu berdasarkan hasil membaca saya. Mohon maaf, bisa dikoreksi nanti mungkin, ya. Saya titik yang banyak yang sudah dilakukan itu penentuan titik landmark di citra cefalometri. Nah, ini yang sudah banyak dilakukan. Ini ya. Jadi saya tuliskan di sini, ini sangat minim. Nah, sedangkan penelitian yang banyak itu menentukan titik landmark citra cefalometri. Nah, yang sudah saya tunjukkan ini tadi. Nah, ini ya. Maaf. Nah, ini.
Nah, sedangkan artikel yang saya temukan itu baru satu, saya juga lupa judulnya ya. Ini saya coba buka. Nah, benar ya ini. Loh, ini juga cefalometri. Bukan ini berarti. Saya pokoknya menemukan. Itu pun di akhir-akhir ini. Sebelumnya belum saya temukan. Mungkin saya yang terlalu ini ya, kurang keyword untuk pencariannya. Kan ini. Coba saya cek di artikelnya. Yang melakukan mandibula itu apa ini? Artikel nomor 15. Ini loh, dari gambar ini. Nah, ini loh. Oh, 18. Nah, ini 18 cuma masih belum intinya kalau saya membacanya kurang membahas tentang ini karena dia ada semi otomatis, enggak secara otomatis seluruhnya. Ini saya carikan artikelnya. Ini automatic deskripsi. Maaf. Jadi ini masih banyak peluang untuk dikembangkan. Nah, di sini ini saya membahas yang langkah pertama, dia kan menggunakan kontur ya. Kontur itu masih ada semi otomatis. Nah, kayak gini. Nanti masih semi otomatis. Nah, terus titik-titiknya memang apa ya, kayak intinya saya membahasnya itu intinya tidak secara keseluruhan itu otomatis gitu. Kalau di saya otomatis seluruhnya, kemudian memang di saya titiknya hanya sedikit, lebih sedikit ya. Nah, titiknya saya itu hanya 10 titik. 10 titik. Ini contoh hasil saya. Bentar, saya coba buka. Saya segmentasi. Artikelnya kayaknya di harddisk yang hasil mana ya saya naruhnya. Coba saya cek di sini. Mana ya, fitur itu tadi kok nggak saya siapkan dulu ya, mohon maaf sebelumnya. Ya nggak ada di sini. Langsung saya lanjut aja. Intinya langkahnya sama, membuat ground to titik. Caranya membuat ground to titik itu saya menggunakan ini ya, menggunakan untuk harus mempunyai ground to titik landmark mandibula. Terus ini saya menggunakan aplikasi Image J.
saya juga lupa naruh di mana ya. Ini aplikasinya, aplikasi Imagine-nya. Tapi yang fitur-fitur saya itu saya ingatnya itu filenya namanya fitur. Bentar saya coba buka lewat hadis. Di sini tuh dulu saya pakai untuk membackup disertasi saya mulai dari eksperimen pertama sampai terakhir. Karena saya PC-nya, laptopnya itu dipinjami untuk mengerjakan disertasi. Nah, saya buka dulu. Nah, ini fitur. Di sini saya menggunakan, ini yang saya tampilkan hanya sebagian grounded landmark. Nah, kayak gini. Ini menentukan grounded. Nah, saya buka citranya. Nah, seperti ini. Yang biru itu titik sentroidnya. Yang di sini ini adalah gonion. Nah, yang ada kursor saya, kalau biasanya di layar ditangkap itu nggak kelihatan ya. Intinya yang di baris 150 baris ya, semoga paham istilah saya baris. Nah, yang di baris antara 50 sampai 100 ini ramus. Yang di atas sendiri itu namanya kondilus ya. Kondilus yang pokoknya yang paling luar. Nah, yang paling bawah ini body. Nah, sebenarnya titik-titiknya itu bisa di generate, itu ada petunjuknya, ada aturan mainnya di mana ya? Oh, kayaknya di buku disertasi. Di buku disertasi. Sebentar saya buka buku disertasi saya. Bebas perpus ini aja. Mana ya? Bukan di sini. Disertasi. Nah, ini NRP saya. Titik-titiknya ya bukan ngarang ya, saya tetap menggunakan pedoman. Ada di, nah ini ada titik-titiknya, di mana titik-titik ini tuh sudah jelas bahwa kita kalau mau menggunakan mandibula, titiknya yang mana saja ini ada. Ini sumber datanya dari, nah ini bubar 2017. Selain ini ada, intinya saya sudah lupa penempatan jurnal atau artikel yang saya maksud itu di mana. Tapi intinya ada selain ini, intinya gitu. Jadi penentuan titik-titiknya ini sudah ada pedomannya. Seperti itu ya. Jadi kita langkah pertama harus sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa menentukan landmark untuk buat grounded itu juga membutuhkan waktu yang ekstra ya, karena ini butuh evaluasi, butuh validasi dari dokternya, seperti itu. Terus setelah itu baru melakukan training seperti tadi ya, akan training, terus diuji coba dan evaluasi seperti biasa. Sehingga cara mengevaluasi saya itu karena saya menggunakan ukurannya pixel ya, saya nggak merubah ke
dalam bentuk sentimeter ataupun milimeter, ya saya menggunakan dalam satuan pixel, sehingga saya di sini pixel-pixel tersebut itu sebagai acuan bahwa oh ini kalau titik, saya pakai penentuan jarak ya. Jadi kalau titik-titik mana ya tadi yang nah ini pixel error. Jadi saya menggunakan jarak ini, Euclidean distance, jadi jarak. Kalau titik kan titiknya itu ada sumbu X dan Y ya. Titiknya itu ada kayak gini, X, Y. Nah itu yang saya prediksi ya, hasil prediksi sama juga ada X dan Y, itu saya hitung jaraknya terhadap aktual. Nah, gitu. Makanya di sini ada hitungan evaluasinya pakai error. Nah terus dengan hasil kan ujiannya kan tidak hanya sekali ya, berkali-kali. Nah itu ada perubahannya itu bukan perubahan terkait di mana tadi ya, di sini ada perbaikan, intinya dalam bentuk ini kan selisih error dalam satuan pixel. Nah, ini yang paling bagus body pakai, karena saya nge-crash kan, saya buat crash seperti ini citranya. Ini kan saya crash ya, saya crash. Nah ini saya hanya nyontohkan yang di sini. Sebenarnya saya itu mempunyai titik-titiknya itu sudah dalam bentuk file Excel, tinggal memindahkan ke jadi gambar nomor 1. Ini titik-titiknya di sini. Itu sudah dalam bentuk file Excel. Jadi saya mempunyai titik-titiknya. Bentar ya, saya buka yang ini. Nah ini. Maaf, ini parameter. Titik itu nah ini titik. Maaf ya, saya agak lupa. Sudah ini. Nah ini titik-titiknya. Ini simbol PXPY itu berarti titik awal, XY titik awal sentroid, terus ini titik kondilus, gonion, kondilus, gonion, ini titik-titiknya. Ini kan layarnya ditampilannya kan kecil, nah ini panjang ini. Nah, saya punya Excel, terus kalau saya itu tinggal manggil titik tersebut terus ditempelkan ke gambarnya, gambar aslinya, gambar hasil aslinya ini. Nah ini saya pakai sebanyak 100 berapa ya, bentar. Ini ke nah, gambarnya 120. Nah ini titik-titiknya 120. Ini berarti usia, jenis kelamin ya, kayak gini. Ini filenya saya buat usia, jenis kelamin. Ini terus tinggal nempelkan tadi, ini yang sudah saya tempelkan titiknya ke gambar tadi. Nah ini saya hanya ngasih contoh ini gitu ya. Terus cara menghitung evaluasi errornya selain pakai Euclidean distance, saya juga menggunakan mana yang ujian tertutup aja, yang di sini saya menggunakan nah ini presentasi. Jadi ini kan tadi menghitung error ya, itu jarak antara sumbu X, sumbu Y, terus ini dihitung rata-ratanya errornya. Nah ini yang saya maksud, jadi yang mempunyai presisi mendekati benar, kan saya pakai pixel ya, yang presisinya mendekati benar dalam rentang 4 pixel itu tadi, nah berarti itu sudah saya anggap sukses.
untuk memprediksinya, gitu caranya. Ini pun saya tidak asal ya, saya dari membaca dari yang sudah penelitian, karena yang sudah dilakukan itu kebanyakan menggunakan Citra Civil Matrix, ya saya pakainya itu acuannya gitu. Nah, kemudian ini kan hitungan errornya. Terus ini hitungan presentasinya. Jadi dia presentasi benar itu di paling banyak di body. Yang paling banyak error itu di gonion. Kenapa kok bisa gonion gitu? Nah, itu berdasarkan hasil evaluasi. Nah, jarak ramus itu yang panjang ini. Panjang ramus. Itu setiap orang itu beda-beda. Gini kan. Yang panjang ramus itu yang kayak gini. Nah, panjang ramus setiap orang itu beda-beda. Intinya seperti itu. Terus ini kenapa kok ada yang mandibula bagian body itu bawah sini. Nah, itu kok tipis, itu ternyata ada yang menggunakan gigi pasang, itu mempengaruhi. Gigi dicabut itu juga mempengaruhi. Pokoknya gitulah. Itu terkait publikasi yang setelah lulus ini. Intinya saya tulis yang nomor 3. Terus ini nggak usah nomor aja. Kemudian ini tadi saya buat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, yang nomor 4 ini terkait ini saya tutup. Di sini di Journal of Theoretical and Applied Information Technology, saya di jurnal ini. Di sini. Terus tentang identifikasinya. Identifikasi. Ini kenapa saya menggunakan multitask? Karena satu model menghasilkan 2 luaran. Saya ada ini ya, ada 2 kelas. Nanti bisa dicek di sini, dicari. Nah, ini multitask learning. Jadi nanti satu model saya menghasilkan yaitu jenis kelamin, terus kelas usia. Kelas usia pun saya berdasarkan penelitian juga baca ya, bahwa kelas di sini kelasnya itu antara kelas 19 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 70. Nah, ini saya tidak hanya asal menentukan, itu juga berdasarkan review artikel sebelumnya. Di review artikel saya agak lupa yang mana ya, kelompok. Pokoknya saya punya sudah ini ya. Saya mempersingkat waktu durasi syutingnya aja di sini. Nah, di sini hasil dari penentuan landmark tadi kan dapat diukur parameternya. Parameternya itu mulai dari ini ya parameternya. Parameternya itu ada ramus height. Ramus height itu panjangnya. Berarti dari titik gonion ke titik ramus. Titik gonion ke titik kondilus. Nah, gonion ke kondilus ini. Terus ramus length itu lebar, berarti yang ini. Terus bigonial width, bigonial itu kondilus dengan kondilus dari sini sampai sini itu panjangnya berapa, itu untuk menentukan jenis kelamin ya. Terus dari kondilus ke kondilus ini ke sini itu, terus dari sini ke sini, nah ini dari titik mandibula tengah ke gonion itu diukur panjang-panjangnya. Nah, hasil pengukuran saya juga otomatis. Nah, karena hasilnya otomatis terus nanti diukur. Nah, di sini pada saat menggunakan parameter ini itu hasil akurasinya untuk intinya ini tadi ya, pokoknya saya hitung
Nah, ini saya menggunakan metode baik itu SVM, naive Bayes, decision tree, back propagation. Itu hasil akurasinya nggak maksimal, bisa maksimal ya. Saya coba menggunakan model multi-layer perceptor atau deep learning ini, itu juga nggak maksimal. Ini ya, ini. Nah, multi-layer semuanya nggak ada yang maksimal. Jadi hasil parameter tadi dihitung itu nggak ada yang maksimal. Sehingga saya alternatifnya saya gunakanlah citranya. Nah, ini. Di sini saya menggunakan citra. Citra ini langsung saya masukkan ke dalam model dengan nanti outputnya 2 ini. Nah, hasil evaluasinya bagus. Nah, lebih bagus. Tapi untuk yang usia memang lebih rendah. Pokoknya di usia. Kelemahannya itu karena datanya terlalu sedikit ya. Tadi datanya hanya 120. Ya, 120. Pokoknya antara yang saya pakai segmentasikan 106. Terus saya pakai untuk identifikasi yang ke model ini itu 120. Nah, di sini datanya terlalu sedikit di usia, di jenis kelamin, kurang representatif sehingga mempengaruhi hasil model. Tapi kelebihan model saya adalah waktu durasi pengerjaannya lebih singkat karena dalam satu waktu langsung bisa melakukan training 2 hal, jenis kelamin sama usia, dan juga langsung bisa otomatis nanti untuk identifikasinya langsung 2 kali muncul itu tadi. Itu pembahasannya, saya nggak bisa menjelaskan detail. Untuk code-nya ada karena memang murni saya mengerjakan pakai sendiri, jadi eksperimennya sendiri. Ini contoh beberapa eksperimen saya. Jadi selama mengerjakan disertasi saya menggunakan 2 aplikasi ini, yaitu ini. Pokoknya selama mengerjakan disertasi saya menggunakan ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin sok menggurui, sok pintar, tidak. Saya hanya berbagi apa yang sudah pernah saya kerjakan. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.